Mantan Ketua KPK Abraham Samad terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Diduga karena sebuah podcast. Abraham Samad menjadi salah satu dari 12 nama yang terseret dalam kasus tersebut. Namun dalam hal ini, Joko Widodo menegaskan dirinya melapor terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Sebelumnya, dalam deklarasi tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman Jokowi digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Abraham Samad menyampaikan ini adalah upaya teror. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kian hari kian membuat polemik baru. Kini ijazah SMA dan S1 sudah diamankan oleh penyidik setelah pemeriksaan Jokowi selama 3 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 mendatang dipastikan akan dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta. Panitia saat ini tengah menyiapkan seluruh rangkaian acara termasuk pengaturan untuk undangan dan masyarakat umum yang ingin mengikuti secara langsung. Selain itu, seluruh presiden dan wakil presiden yang telah purna tugas beserta keluarga juga akan diundang seperti biasa. Meski demikian, hingga saat ini undangan masih dalam proses finalisasi. Ya, berkenaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah telah memutuskan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, mengenai konsep detail nanti pada waktunya akan kami sampaikan secara resmi. Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai rencana pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, bukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara seperti tahun lalu. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Sebelumnya pada 17 Agustus 2024 lalu, untuk pertama kalinya, upacara peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Selain di IKN, upacara ini juga digelar secara hybrid dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Guna memperkuat ketahanan cyber bagi para pelaku usaha di seluruh Indonesia, Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Digital menggelar seminar bertema Digital Defense, Waspada Cyber, Lindungi Usaha. Melalui kepemimpinan Waketum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Digital, Clarissa Tanusudibyo, seminar ini memberikan pemahaman risiko digital serta strategi mitigasi berbasis teknologi dan budaya cyber bagi para pelaku usaha di tanah air. Kita ingin meng-highlight bagaimana perkembangan AI itu sebenarnya juga menimbulkan risiko, termasuk risiko cyber. Ya, karena kan kita tahu nih masyarakat sekarang kan banyak menggunakan AI ya, Bapak Ibu ya, menggunakan AI sehingga di situ kita juga harus tahu risikonya. Dengan seminar ini diharapkan dapat menjadi sarana literasi dan langkah konkret menuju budaya cyber yang lebih tangguh dalam menjalankan operasional bisnis. Ya, event ini menjadi langkah awal yang baik untuk seterusnya kerjasama antara BSSN dengan Kadin untuk bersama-sama menjaga keamanan cyber di Indonesia pada umumnya
dan juga terkait dengan ekonomi digital pada khususnya. Faktor terbesar ya celah dari keamanan siber itu adalah manusia sebenarnya. Ya, jadi kita jangan ngomongin yang tinggi-tinggi dulu deh teknologi gitu ya. Kita kembali dulu kepada manusianya sudah sadar atau belum. Kadin Indonesia juga akan melakukan audiensi dalam perumusan draft RUU Ketahanan dan Keamanan Cyber yang sedang bergulir, guna memberi masukan terkait aspek etika AI dan keamanan. Dari Jakarta, Nata Arman, Aris Setiawan, Anyus melaporkan. Rudal RM-70 Multiple Launch milik tentara kerajaan Kamboja terus diluncurkan di sepanjang perbatasan Kamboja dan Thailand. Sebuah akun military force membagikan video yang memperlihatkan peluncur roket ganda RM-70 122 mm dari lahan pertanian warga sipil di Provinsi Odar Manche, Kamboja. Rudal itu menargetkan perbatasan Thailand di Provinsi Surin. Sementara itu Thailand membalas dengan menembaki posisi militer Kamboja dengan unit artileri di perbatasan. Prajurit berseragam lengkap dengan senjata dan amunisi. Tentara Thailand meluncurkan serangan ke Kamboja dari sebuah lahan kosong. Tak hanya itu, iring-iringan kendaraan tempur militer Thailand juga telah berangkat ke perbatasan. Keluarga histeris saat mengetahui Aldo Ramadhani menghembuskan napas terakhirnya. Sebelumnya ia menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Bocah 10 tahun ini ditangani dokter anak sebelum didiagnosa alami kelainan jantung. Namun bukannya membaik, usai diberikan obat jantung, bocah malang ini dinyatakan meninggal dunia. Menurut orang tua korban, pihak rumah sakit melakukan kesalahan dalam mendiagnosa sakit anaknya hingga berakibat fatal. Laporkan tim, tapi tersangkanya satu. Maka tuh jadi pertanyaan lagi ke kami, kok tim yang berbuat satu yang jadi tersangkanya. Jadi harapan kami tetap bisa berkembang. Orang tua korban melaporkan manajemen rumah sakit dengan dugaan malpraktek ke Polda Bangka Belitung. 1 orang dokter ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, namun polisi belum memberikan keterangan perihal penetapan tersangka tersebut. Nah, pada saat pemeriksaan rekam jantung didapatkanlah itu ada kelainan jantung. Nah, sehingga pada saat itu saya menginstruksikan ke dokter jaga, oh ini sudah ranahnya dokter jantung, silakan konsultasi ke dokter jantung apa nanti yang mau di. Keluarga korban berharap keadilan dari pihak berwenang terkait kasus ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Anyus melaporkan. Sebanyak 52 petugas satuan pengamanan dari PT Global Jasa Sejahtera yang bekerja di lingkungan perkantoran MNC Group mengikuti pelatihan Gada Madya yang digelar di gedung iHub Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Selama menjalani diklat, para satpam ini dilatih oleh instruktur dari jajaran kepolisian Polda Metro Jaya dan juga tim yang memiliki kualifikasi pengajar resmi. Peserta mendapatkan berbagai materi penting, antara lain standar operasional prosedur pengamanan, kepemimpinan dalam tugas, sistem manajemen pengamanan, penanganan keadaan darurat, serta keterampilan teknis lainnya seperti latihan baris berbaris. Pelatihan Satpam Kualifikasi Banderia ini adalah merupakan kelanjutan dari pelatihan Satpam Kualifikasi Gada Pratama, di mana diharapkan dari hasil pelatihan ini para peserta pelatihan bisa nantinya menjadi supervisor yang akan menjabarkan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. PT GJS menggelar diklat Gada Madya sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mencetak satuan pengamanan yang unggul, tersertifikasi, dan siap menghadapi tantangan tugas secara profesional. Tim Liputan iNews melaporkan.